Dua studi terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan polusi udara di Jabodetabek tidak dapat ditangani hanya oleh satu daerah saja atau satu sektor. Sumber polusi ternyata saling terkait dan melintasi batas administratif. Hasil studi apportionment menunjukkan adanya potensi kontribusi lintas wilayah terhadap tingkat konsentrasi partikel udara PM2,5 atau partikel udara yang sangat kecil dengan ukuran diameter 2,5 mikron di DKI Jakarta. Rata-rata konsentrasi PM2,5 di Jakarta sepanjang Februari hingga Desember 2025 mencapai 34,1 mikrogram per meter kubik. Angka ini jauh di atas baku mutu tahunan PM2,5 dalam PP nomor 22 tahun 2021, yakni 15 mikrogram per meter kubik. Studi juga menunjukkan jika emisi dari DKI Jakarta diasumsikan tidak ada, maka wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan menyumbang 38,51% terhadap konsentrasi PM2,5 di Jakarta. Kendaraan diesel menjadi kontributor terbesar PM2,5 sebesar 32,4%, disusul kendaraan bensin 26,9% dan secondary sulfate 20,3%. Temuan ini menegaskan pengendalian polusi udara harus dilakukan secara terintegrasi, lintas wilayah dan lintas sektor. Puji Lestari, Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, mengatakan faktor utama yang mempunyai kontribusi dalam polusi udara di Jabodetabek adalah transportasi, pembangkit, dan pembakaran sampah. Puji juga menambahkan penggunaan kendaraan ramah emisi atau kendaraan listrik adalah satu faktor yang bisa menurunkan polusi udara. Ya, jadi itu sudah terlihat jelas bahwa ada 3 sektor utama yang sebenarnya mempunyai kontribusi yang cukup besar, yaitu industri di Jabodetabek, diikuti oleh transportasi, kemudian pembangkit, dan juga ada sektor-sektor lain yang saya anggap penting. Itu adalah salah satunya adalah sektor persampahan. Jadi pembakaran sampah dan biomasa itu juga mempunyai kontribusi yang penting dan perlu diperhatikan. Budi Haryanto, Guru Besar Kesehatan Lingkungan UI, menyampaikan semakin tinggi polusi udara akan semakin mengganggu kesehatan. Ternyata dengan polusi udara yang trennya naik terus selama ini, itu diikuti dengan penyakit-penyakit terkait polusi udara itu naik. Ya, jadi naik terus ini sampai tahun 2030 kalau tidak ada suatu upaya pengendalian polusi udara yang radikal, yang cepat. Sementara itu, Gonggom Tua Sitanggang, Direktur Institute for Transportation and Development Policy atau ITFP, mengatakan penurunan polusi udara bisa dilakukan melalui sisi transportasi. Dan juga yang paling penting adalah integrasi kelembagaan. Jadi integrasi kelembagaan karena Jabodetabek ini kan lintas wilayah. Jadi artinya kita juga perlu mengadakan ataupun membentuk integrasi kelembagaan yang baik antara provinsi di Jabodetabek ini. Susanti Sitorus, Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih atau Virya INB, berharap para pengambil kebijakan atau pemerintah untuk turut andil dalam penanganan polusi udara di Jabodetabek. Oleh karena itu, kami terus akan melibatkan pemerintah daerah dalam kelanjutan untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana institusi di pemerintah pusat juga ikut mengambil kepemimpinan ya, dan juga memiliki atas masalah ini, sehingga kita kemudian ada koordinasi. Karena ada keterbatasan dari masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan aksinya. ITB merekomendasikan penguatan koordinasi antar daerah, percepatan kendaraan rendah emisi, pengendalian emisi industri dan pembangkit, serta perluasan transportasi publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan risiko kesehatan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas udara di kawasan Jabodetabek.